Jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Yang dibahas kali ini adalah aplikasi fungsi kuadrat. Berarti ini berhubungan dengan soal cerita ya nak ya. Baik, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua juga ya. Dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya nak. Aplikasi fungsi kuadrat. Nah, itu berupa soal cerita ya. Langkah-langkah penyelesaiannya sebenarnya sama dengan soal cerita pada saat kamu menyelesaikan persamaan kuadrat. Tetapi ini untuk diringkas saja ya. Jadi pastikan kamu memahami tentang soalnya begitu. Itu tidak perlu lah ya, kita tidak akan ulangi. Nah, langkah-langkahnya itu untuk fungsi kuadrat kita ringkas menjadi 3 saja. Yang pertama, tentukan variabel yang dioptimalisasi, yaitu Y, dan variabel yang bebas, yaitu X. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu Y dan X-nya, kalian juga menentukan modelnya. Jika model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C belum ada, maka bentuklah itu dari permasalahan yang ada. Bagaimana membentuknya? Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan nilai optimumnya dari model yang didapat pada langkah kedua. Biasanya itu yang ditanyakan, nilai optimum ya. Misalnya luas permukaan begitu, atau tinggi balon udara, atau tinggi peluru, dan sebagainya. Tetapi juga bisa ditanyakan nilai X yang membuat fungsi itu optimum, gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, kita langsung ke contoh saja ya. Ini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah, ini kita baca baik-baik ya. Tinggi balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 5X ditambah 31X ditambah 28. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Ya, jadi begini ya. Kalian perhatikan betul bahwa Fx sama dengan negatif 5X kuadrat ditambah 31X tambah 28 ya. Ini berupa parabola. Gitu ya nak ya. Baik, yang pertama kalian menentukan variabel Y. Variabel Y dalam kasus ini tentu saja Fx ya nak ya. Dari awal dulu, dari pembelajaran sebelumnya kalian tahu bahwa Y itu sama dengan Fx ya. Sehingga modelnya sudah dikasih tahu, sehingga kamu tidak perlu menyusun lagi. Sudah diberitahu nih anak ya. Baik, kemudian pertanyaannya adalah tentukan tinggi maksimum balon udara. Jadi, baik anak-anak, kita menentukan tinggi maksimum, yaitu dengan model ini, kita cari nilai maksimumnya ya. Kalian masih ingat tuh nilai maksimum Fx, ya, atau Y boleh, Fx saja ya. Negatif, masih ingat diskriminan itu ya B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Ingat ya, ini boleh Y atau boleh Fx. Karena di sini Fx, kita Fx saja ya. Baik, nah kemudian kita substitusi B-nya berapa. Ini buat negatif dulu supaya tidak tertukar. Nah, begitu ya nak ya. B kuadrat ini toh B-nya A-nya negatif 5, B-nya 31, dan C-nya 28. Berarti ini 31 kuadrat. Wah, besar angkanya. Ya, tidak apa-apa ya. Dikurangi 4, A-nya berapa? Ya, A-nya negatif 5. C-nya 28. Ya. Terus dibagi dengan 4 kali. Betul sekali. Negatif 5. Seperti itu ya, nak. Nah, kita hitung ke sini saja ya, pindah sini. Supaya tidak terlalu bawah. Baik, sini Fx sama dengan, ada yang sudah ngitung, 31 kuadrat berapa? Ya, ini 961 nah ya. Terus ini ada dikurang, lalu di sini negatif. Berarti tambah ya. Oke, tambah.
Ini 20 kali 28. Berarti 560 ya. Kemudian 4 kali negatif 5, negatif 20. Seperti itu. Ya nak ya. Kemudian, ya. Ini ada negatif. Ini negatif. Kalian tahu itu jadi positif ya. Kemudian ini dijumlahkan. Jadinya berapa? Ya, kita manual saja. 1, 12, 1, 15. Begitu ya nak ya. Dibagi 20. Sehingga hasilnya adalah ya 76,05. Artinya apa? Artinya tinggi balon udara maksimum adalah 76,05 meter ya. Jadi kalian tulis di sini. Jadi tinggi balon udara maksimum 76,05 meter. Boleh nggak Bu dibulatkan 76 meter begitu? Boleh. Tapi ini aslinya segini ya nak ya. Begitu. Ternyata kita menggunakan rumus maksimum ya. Hanya menggunakan ini ya. Baik, semoga kamu paham ya. Nanti langkah ini akan Ibu tulis di pinggir sini seperti biasanya. Baik, kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 2 ya. Nah, ini ada soal ayah membuat talang air dari lembaran seng yang lebarnya 60 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian seperti terlihat pada gambar ini ya. Nah, bantu ayah untuk menentukan nilai X agar volume talang maksimum. Nah, anak-anak, ini maksudnya lebarnya talang itu, tadinya mungkin talangnya bentuknya seperti ini ya, nak ya, persegi panjang ya. Ini, nah, itu. Ini 60, gitu, 60 cm. Lalu ditekuk di sini, ditekuk jadinya begini, gitu ya. Jadi, ini berapa tingginya? Nah, ini nggak tahu nih tingginya berapa. Ini nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa, gitu. Andaikan yang nggak ketahui itu diberi nama X gitu ya. Jadi di sini X nah, sini juga X. Tingginya dari sini sampai sini ya, X. Tuh, sampai sini. Tuh X ya. Kemudian kan dari sini sampai sini 60. 60 dikurangi X dikurangi X. Berarti di sini apa nak nulisnya? Iya, ini 60 dikurangi 2X kan? Iya, 60. 60 itu kan dari sini sampai sini 60 ya. Ini 60. Berarti ini 60 dikurangi 2X. Yang tengah itu ya. Semoga paham ya nak. Nah, ini kalian suruh menentukan bantu ayah sehingga nanti anak-anak, jadi kalau luasnya ini maksimum, luas persegi panjang ini maksudnya ya, di sini kan bentuknya persegi panjang begitu. Nah, nanti kalau luasnya maksimum berarti volume air yang tertampung juga maksimum gitu ya. Nah, ini jadinya kita tentukan ini apa namanya? X dan Y-nya gitu. Jadi X-nya sudah ada, terus Y-nya kita belum dapat ya. Nah, kita buat modelnya itu jadinya sini luas ya, sama dengan kan P kali L ya kan. Luas persegi panjang ini, penampang ini jadinya kan panjangnya yang 60 dikurangi 2X itu ya nak ya. Terus lebarnya yang X ya. Tuh. Sehingga kalau L-nya itu kita ganti dengan Y, boleh kita ganti dengan Y. Ini kita kalikan. Gitu. Jadi di sini 60X kurang 2X kuadrat. Nah, ini sudah jadi tuh modelnya yang nomor 2 ya. Sudah jadi model yang kedua. Sekarang kita tentukan nilai optimumnya begitu nah ya. Kita tahu ini A-nya kamu tahu ya, ini A-nya itu yang negatif 2 kan?
Yang ini A-nya ya. Karena A itu koefisien dari X kuadrat, kemudian B-nya itu yang 60. C-nya berapa dong? C-nya 0 tentu saja ya. Jadi kita disuruh menentukan nilai X-nya. Sehingga luasnya maksimum, berarti kita menentukan X-nya. Nah, X yang sumbu simetri berarti ya. Sumbu simetri rumusnya masih ingat ya. B per 2A. Jadi B-nya berapa? 60 dong. 2 kali A-nya berapa? Iya, betul, negatif 2. Sehingga X-nya berapa? Nah, negatif yang bawah itu kan jadi negatif 4 ya nak. Negatif dengan negatif positif kan? Ya, jadi X-nya, ya ini disederhanakan, X1 ini 15 ya. 15. Oh, jadi nilai X berapa? Boleh ditulis di sini ya. Jadi nilai X sama dengan 15 cm. Gitu ya nak ya. Supaya luasnya maksimum ternyata ini X-nya 15. Kalau ini X-nya 15, berarti ini berapa dong? Ya 60 dikurangi 2 kali 15 ya nak ya. Jadi berapa? Ya 60 dikurangi 30. Jadinya 30 gitu. Ini 30 ini 15 gitu ukurannya ya. Jadi 30 kali 15 dong luasnya. Iya, tapi itu tidak ditanyakan nak. Ya, itu tidak ditanyakan. Jadi luasnya 450 ya cm persegi. Baik, semoga paham ya nak ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini anak-anak, seorang peternak kambing ingin memagari lahan rumput agar kambing tidak pergi terlalu jauh. Oh, supaya kambingnya tidak pergi jauh, maka bisa hilang ya. Jadi dia punya lahan rumput nih. Tapi dia hanya memiliki pagar sepanjang 200 meter. 200 meter ya panjang ya nak ya. Oke. Hanya sepanjang itu untuk memagari lahan. Nah, jika lahan rumput yang ingin dipagari berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum lahan rumputnya? Tuh. Ini mirip-mirip tadi lah ya. Ini dibuat nggak tahu X begitu. Kemudian yang ini juga X. Itu kelilingnya itu harus 200 ya nak ya. Jadi setengah dari 200 dikurangi 2X itu paham? Kan ada 2 soalnya di sini juga. Iya kan? Setengah dari 200 dikurangi 2X. Kok 2X? Kan di sini X, di sini X. Nah, jadi 2X ya. X tambah X, 2X kan. Jadinya ini kok seluruhnya tuh 200 dikurangi 2X. Yang sini saja. Bahkan ini ada 2, jadi dibagi 2 begitu. Itu ya nak ya, paham ya? Kan ini mirip tadi. Ya, tapi di sini diberi. Oke. Berarti ini kalau disederhanakan menjadi 100 dikurangi X kan? Ini juga sama. Jadinya 100 dikurangi X. Seperti itu ya. Lalu kan diminta luas maksimum. Berarti ini luasnya seperti tadi, panjang kali lebar bukan? Ya. Panjangnya 100 dikurangi X, lebarnya X gitu ya. Oke? Oke, berarti ini bisa ganti Y, ini dikalikan, begitu. Berarti ini 100X, kemudian ini X kuadrat, ya. Kita pindah sini. Nah, berarti kamu tahu bahwa A-nya itu negatif 1, B-nya 100, betul, C-nya 0, ya. Nanti tidak selalu akan dibuat ini ya nak ya. Nomor-nomor berikutnya kamu sudah tahu soalnya ya. Baik, sekarang maunya bukan X yang kita cari, jadi bukan sumbu simetri kalau fungsi kuadrat, tapi adalah nilai Y maksimum ya. Nilai Y maksimum rumusnya berarti negatif ya, betul. Ini pakai yang ini, B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Ya, negatif.
B-nya 100 bukan? 100 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya berapa? Negatif 1, betul. C-nya berapa? Oh, C-nya 0. Gitu. 4 kali negatif 1 ya nak. Sehingga negatif, nah ini 100 kuadrat berarti 10.000 ya. Ya kan? 10.000. Nah terus ini negatif 4 atau kurang 4, 4-nya kali negatif 1 kali 0. Oh berarti ya sudah 0 ya. Jadi di sini negatif 4. Sehingga 10.000 tuh dibagi 4. Berapa ya? Betul. 2.500. Jadi luas maksimumnya berapa nak? Iya. Jadi luas maksimum yang bisa dipagari itu ya nak ya adalah 2.500 meter persegi. Seperti itu. Semoga paham ya nak ya. Diulang-ulang lagi supaya kamu lebih paham. Kita lanjut dulu ya. Nah ini adalah sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter ya. Dan sebagai fungsi ya, dari T dalam detik. Ya, dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 20T. Kok dalam H memang boleh tidak F? Boleh. Mau G, mau F, H, I, segala huruf boleh. Enak ya. Terus ini tidak X boleh, boleh. HT begitu T-nya, T itu seperti X nanti kedudukannya ya. Nah kita sebenarnya sudah tahu nih yang nomor 1, nomor 2 juga sudah ya nak ya. Nomor 2 sudah, jadi kita tidak perlu dimodalkan lagi, sudah ada modelnya, sudah dikasih. Nah yang pertanyaan A, nah, mari kita jawab. A itu tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Kalau tinggi maksimum berarti ini H maksimum ya nak ya. Oke. HT maksimum adalah ketika ya diskriminanan per 4A ya, atau B kuadrat 4AC dikurang 4AC per 4A. Mari kita tentukan H maksimum ya, ketika ya T-nya nanti berapa ketahuan ya. Ini A-nya tahu ya nak ya, A-nya negatif 2, B-nya 20, berarti ini 20 kuadrat dikurangi 4 kali, betul, negatif 2 kali 0, ya C-nya 0, 4 kali negatif 2, baiklah, jadinya HT sama dengan negatif ini 400, ya kan nak? Dikurangi 0, oh ya sudah. Terus ini negatif 8. Negatifnya saling menghilangkan ini. Jadi hasilnya positif berapa? Iya betul. Berapa nak? 5. Oke 50 ya. Oh jadi tinggi maksimumnya adalah 50. Kemudian kalau tinggi maksimumnya 50 ditempuh oleh T berapa gitu ya. T-nya berapa? Ya T-nya kita cari juga. T-nya kita cari negatif B per 2A. Nah, B-nya berapa? Ya betul. B-nya 20. 2 kali negatif 2 bukan? Berarti T sama dengan negatif 20 per negatif 4, berarti T 5 gitu. Bu boleh nggak tidak dibalik Bu? Ini 5 masukkan ke rumusnya, nanti kan dapat ini 50. Boleh. Boleh cara yang lain boleh. Jadi kita cari T dulu ya. Kita tentukan T dulu. Jadi misalnya cara lain ini. Jadi ini kan HT dulu ya nak ya, baru T. Nah sekarang T dulu, baru HT. Jadinya begini. H, T-nya 5, ganti ya. Lalu masuk sini. Negatif 2, ini 5 kuadrat. Gitu ya. Kemudian ditambah 20 kali 5. Jadi itu adalah
Ini 25 kali negatif 2 ya nak. Negatif 50, ini 100, sehingga H5 adalah 50. Sama bukan dengan ini? Ya, jadi tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru adalah 50 meter dalam waktu 5 detik ya. Jadi kalau mau ditulis, jadi ini tinggi maksimum peluru itu adalah 50 meter ini dalam waktu ya, dalam waktu 5 detik ya nak ya. Kok nggak menit Bu? Nah, sesuai ini detik kan ya, ini meter, ini juga meter, 50 meter ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua itu nak, sebelah sini ya. Pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu tinggi peluru pada saat detik ketiga, berarti di sini F3 begitu. Kok F Bu, kok enggak H? Oh ya, H ya nak ya. H, oke. H3 berarti negatif 2 kali, ya ini 3 ya. 3 pangkat 2 ditambah 20 kali 3. Jadi H3 sama dengan, ini negatif 2 kali 9 ya, negatif 18. Ini 60 ya. Berarti H3 itu ketika ya negatif 18 tambah 60 itu berapa? 42. Oke. Jadi pada saat 42 meter ya. Oke, jadi di sini apa namanya? 42 meter. Sekarang yang C, pertanyaannya adalah kapan peluru sampai tanah? Peluru sampai tanah itu kalau apa nak? Ketinggiannya 0 bukan? Berarti HT-nya 0 ya. Kalau HT-nya ini 0, ini 0. Berarti negatif 2T kuadrat ditambah 20T sama dengan 0. Kok 0-nya tidak di sini Bu? HT 0, 0 sama dengan gitu, sama saja. Boleh di kiri, boleh di kanan ya. Boleh nulisnya seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian bagaimana? Nah, kita boleh keluarkan itu nak, 2-nya. Kita keluarkan, atau ini dibalik supaya kalian tidak bingung. Ini 20T dulu. Baru di sini kurang 2T kuadrat. Tuh, pindah depan, pindah belakang gitu ya. Kemudian 2 yang dikeluarkan nak. Ya, oh 2T, betul 2T. 2T ya. Ya, 2T. Ini kan 2 kali 10T ya. Nah, ini 2. Nah, jadi 2-nya dikeluarkan yang ini. 2-nya kita keluarkan. Sini. Kemudian T-nya juga. Sini kan T kuadrat. Jadi T yang satu dikeluarkan ya. Jadi tinggal apa? Oh, tinggal 10 ya nak. Ini kurang tinggal T. Betul. Nah, jadi ini ada 2T sama dengan 0 atau T sama dengan 0 ya. Terus ada 10 kurang T sama dengan 0 atau min T sama dengan min 10 atau T sama dengan 10. Ya, jadi pada saat kapan peluru sampai ke tanah? Apa pada saat 0 detik? Bukan 0 detik baru saja ditembakkan ya. Jadi pada saat 10 detik ya, 10 detik atau detik ke-10 peluru sudah sampai tanah lagi. Seperti itu ya nak ya. Semoga paham. Nah, sekarang segitiga ya nak. Sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya 80 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar memiliki luas maksimum. Baiklah, kita tentukan ya nanti. Ini Y dan X-nya kita buat. Ini berarti kan sisi siku-sikunya yang ini dan ini ya nak ya. Baik, itu bagaimana kalau yang 1X? Itu kan 80 tuh jumlahnya. Berarti yang satunya 80 dikurangi X ya. Jadi kalau di sini 20, sini 80 kurang 20, 60 ya. 60 tambah 20, 80 seperti itu ya.
Nah, terus kita menentukan luasnya. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Bu, aku alas kali tinggi bagi 2. Sama saja kan? Sama saja. Nah, alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi sama ya. Jadi luasnya sama dengan ya setengah alasnya X ya. Kemudian tingginya yang 80 dikurangi X, bukan? Kan siku-siku ya. Oke, ini boleh ganti Y, boleh, atau Fx boleh ya. Terus ini setengah X kali 80. Setengah kali 80 dulu ya. Jadi 40 X. Oke. Setengah X kali X. Berarti negatif setengah X kuadrat. Oke. Jadi kamu punya A negatif setengah ya. B-nya 40 kan. Jadi C-nya ya. Kemudian ya, ini modelnya sudah dapat, modelan juga sudah ya. Sekarang tentukan nih nilai maksimumnya ya. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar luasnya maksimum. Kalau ukuran berarti kan kita tentukan X ya. Langsung saja X yang kita cari yaitu min B per 2A. Gitu, ya. Jadinya min B-nya berapa B-nya? 40. 2 kali berapa? Min setengah. Ya kan? Oke. Ini kan selesaikan gitu ya nak ya. Negatif positif. Berarti ini 40. Oh, X-nya 40. Ini X-nya berarti 40. Berarti ini 80 dikurangi 40, Bu. Iya, betul. Ini 40 cm. Sama dong segitiga siku-siku sama kaki. Iya, betul. Segitiga siku-siku sama kaki. Ternyata itu yang membuat luas segitiga maksimum. Seperti itu, ya. Kan ini disuruh menentukan ukuran segitiga siku-siku ya, nak ya. Nah, itu kan kalau kita tulis kembali di sini segitiganya. Itu, ini siku-siku. Ini 40. Ini 40 juga. Nah, yang ini berapa? Pakai Pitagoras ya, nak ya? Oke. Andaikan ini pakai huruf D dah ya. Jadi nanti D kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 40 kuadrat, bukan? Ketiga siku-siku? Ya, betul. Itu ya, nak ya. Sehingga ini kalau kita buat 2 kali 1600 gitu, boleh nggak? 1600 ada 2 ya. Itu ya. Jadi nanti kenapa sih Bu dibuat seperti itu? Nah, ini ada tujuannya nanti ya. Kamu bisa lihat nanti. Ini kuadrat. Kalau kuadratnya hilang, di sini harus muncul tambah kurang atau plus minus ya, akar. Kuadrat hilang muncul plus minus akar, bukan? Di sini 2 kali 1600. Nah, 1600 keluar dari tanda akar, bukan? Ya, plus minus berapa? 40 akar 2. Jadi D-nya itu bisa plus 40 akar 2 atau tuh, negatif 40 akar 2. Ini tidak kita pakai ya. Masa panjang negatif, ya kan? Baik, jadi D-nya sudah tahu tuh. Sini ya. Jadi ini panjangnya adalah 40 akar 2, seperti itu. 40 cm, 40 cm, ini 40 akar 2 cm. Gitu ya. Oke. Paham ya, nak? Baik. Sekarang berikutnya, anak-anak, ini soal terakhir. Tetapi ini soal yang rumit. Ya, relatif rumit, panjang gitu soalnya. Dan banyak informasi. Tetapi tenang saja, jangan putus asa. Kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan ya. Nah, ini kita coba lihat. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180. Wah, memang kalau pemain bola basket itu tinggi-tinggi ya, nak ya. Kemudian tinggi keranjang ini ukuran internasional sebenarnya 3,1 meter, tapi kita buat 3 meter begitu ya.
Kemudian pemain basket tersebut melempar bola basket itu sejauh 5 meter dari posisi tiang. Jadi dari posisi tiang ke tempat dia berdiri itu 5 meter ya nak. Nah, kemudian posisi awal bola berada tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 6 meter dan jarak 6 meter di paling tinggi itu ke jarak dia berdiri itu 3 meter ya. Nah, jika lemparannya berbentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang basket atau tidak ya, gitu ya. Nah, ini banyak informasi dan yang ditanyakan adalah apakah masuk keranjang basket gitu ya. Jadi kita analisis supaya tidak bingung, kita perlihatkan gambarnya ya. Ini bola basketnya nih kan. Baik anak-anak, kita coba buat bidang koordinat di sini ya nak ya. Misalnya bidang koordinatnya di sini. Ini buat garis lurus sampai bawah. Ya, ini hampir lurus ya. Kemudian ini ya, bidang koordinat ya. Jadi di sini X gitu. Sini Y nak. Atau Fx ya, sama saja. Kemudian ini jaraknya 1,8 ya. Oke. Kemudian ini jarak ring basket ya ke sini itu 5 meter kan? Jaraknya kan 5 meter karena anak ini berdiri dari ring basket 5 meter. Kemudian tingginya ini 3 ternyata ya. Tinggi ini kan 3. Sehingga titik ini adalah ya 5,3 gitu ya. Kemudian paling tinggi lah, jadi tingginya paling tinggi di sini ya. Di sini ternyata lambungan maksimalnya itu ini adalah jaraknya 6 meter kan, 6 meter ini ya, 6 meter. Kemudian jarak dari sini sampai sini itu adalah berapa nak? 3 meter. 3 meter jadinya di sini. Sehingga titik ini adalah 3,6. Begitu ya, ini 3. Semoga paham ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita tentukan seperti tadi. Misalnya kita tentukan Fx itu sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, begitu ya nak ya. Baiklah, lalu kita tahu bahwa C-nya itu 1,8. Kok bisa tahu? Ya, karena titik yang ini ya, titik yang ini ya, titik ini nak, ini adalah titik berapa? Ya, 0,1,8. Itu kan titiknya ini. Ya, berarti di sini F0 begitu. Jadi A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 ya kan? Tambah C. C-nya belum tahu, tapi ini 0,1,8 kan? 0,1,8 ya sini. Ya, berarti C-nya 1,8 ya. Kita punya persamaan yang pertama ini 1,8 C ya. Kemudian kita tahu bahwa ini loh nak, ini nilai maksimumnya itu ketika X-nya 3. Nah, berarti kalau kita menentukan di sini X sama dengan min B per 2A itu sama dengan 3. Karena X-nya 3 di sini ya, waktu maksimum itu ya. Ya, jadi di sini kita punya persamaan min B di sini 3 kali 2A ya nak ya. Ini dikalikan dengan 2A ya. Semua baik. Berarti ini B
sama dengan negatif 6A, bukan? Ya, B sama dengan negatif 6A. Kemudian nilai maksimum itu rumusnya apa, nak? Oke, B kuadrat min 4AC per 4A, bukan? Nah, ini adalah sama dengan 6. Tingginya kan 6. Ya, sini 6 kan? Oke. Kemudian ini kan ada negatifnya nih, nak. Nah, negatifnya ikut sini ya. Jadi nanti ini dikali dengan 4A, berarti di sini tinggal B kuadrat dikurang 4AC, di sini 6 kali negatif 4A. Seperti itu. Oke, jadinya B kuadrat min 4 kali A. Bu, C-nya udah tahu. Ya, C-nya udah tahu, betul. Masukkan ke sini saja C-nya 1,8 begitu. Kemudian ini negatif 24. Nah, enak ya. Jadi B kuadrat ini 4 kali 1,8 adalah berapa, nak? Ya, 2 di sini, 4 kali 1 tambah 3 ya, 7,2 A. Ini ke sini jadinya 24A, begitu ya, nak ya. Jadi sama dengan 0 sini ya. Kita selesaikan yang ini, berarti B kuadrat ini berarti 24 dikurangi 7,2. Berapa 24 dikurangi 7,2? Ya, tambah ya, nak ya. Sini berarti ini 8, gitu ya, nak ya. 3 dikurangi 7 adalah ya 16. Nah, ini sama dengan 0. Gitu bukan? Terus gimana? Ya, terus begini. Kita lihat ya, kita batasi ini supaya nanti cukup. Ini tadi sebenarnya persamaan yang kedua ya, nak ya. Nah, ini ada persamaan yang ketiga. Nah, kita substitusi persamaan 2 ke 3 ya. Jadi di sini tulisannya substitusi. Substitusi yang mana, Bu? Ya, persamaan 2 ke 3. Jadinya nanti B-nya kita ganti ini ya. Oke, B-nya kita ganti ini, berarti ini kan B kuadrat. Berarti negatif 6A kuadrat gitu. Ditambah 16,8A sama dengan 0. Ini jadinya 36A bukan? Kuadrat. Oke, 16,8A. Terus bagaimana? Ya, kita buat A dikeluarkan. Ya. Jadi kalau A dikeluarkan kan ini tinggal 36A bukan? Yang ini tinggal 16,8 saja. Ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan, A sama dengan 0 atau itu 36A ditambah 16,8 sama dengan 0. Berarti 36A negatif ya, 16,8. Berarti A-nya negatif 16,8 per 36. Ini C sudah dapat tadi ya, C sudah dapat, A sudah dapat. Ini berarti kita tinggal menentukan B. AB masuk sini ya, nak ya. Ya. Kan di sini B sama dengan negatif 6A, negatif 6 kali ini, kali negatif 16,8 per 36. Nah, ini bisa diselesaikan ya, nak ya, jadi 6 ya. Oke, negatif-negatif positif, berarti B-nya ini tidak cukup, di sini pindah sini aja. B sama dengan 16 ya, nak ya. 16,8 per 6. Itu B-nya. Jadi
kita tentukan persamaannya. Ya, ini kita batasi di sini. Ya nak ya, batasi. Ini berarti fx-nya itu sama dengan, ya, A-nya kita ganti, nah A yang di sini ya, A sini kita ganti dengan A ini, negatif 16,8 per 36 X kuadrat gitu ya. Kecil-kecil bu tulisannya, jadi takut nggak cukup. B-nya berapa? B-nya ini 16,8 per 6 X ditambah, ya C-nya 1,8 gitu ya, 1,8. Nah anak-anak, kemudian bagaimana? Kemudian kita coba, ini jarak X-nya kita ganti 3, apakah kita ganti tinggi keranjangnya ya. Keranjang itu kan tingginya 3, X-nya 5. Jadi kalau X-nya diganti 5 gitu ya, X-nya diganti 5, kemudian apakah hasilnya 3? Gitu ya. Jadi kita ganti nih F5. Berarti negatif 16,8 ini per 36 kali 5 kuadrat itu ditambah 16,8 per 6 kali 5 ditambah 1,8 ya. Ternyata hitung punya hitung ini tidak sama dengan 3. Kan harus 5,3 ya nak. Ini dihitung, coba kalian hitung ya. Ini hasilnya nanti tidak sama dengan 3. Karena tidak sama dengan 3, maka ini tidak mungkin sama ya nak ya. Ini kuadrat 25 kan, 36 negatif ini. Nah ini tidak mungkin sama. Baiklah, kalau tidak sama berarti bola basket itu tidak masuk ring ya. Jadi tuh, ibu tidak hitung ini ya nak ya, tidak hitung sendiri. Kalian bisa hitung sendiri berapa, karena ibu yakin ini tidak sama dengan 3 ya, karena ini nanti hasilnya kurang dari 3. Baik, jadi bola basket itu, bola basket itu tidak akan masuk keranjang, tidak akan masuk keranjang. Seperti itu ya. Ini analisis seorang anak bermain bola basket, anaknya tingginya 180 cm. Begitu ya nak, semoga kalian paham ya. Baiklah anak-anak, terima kasih ya untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan, untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya ya. Nah, kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun ya, agar membantu mereka paham lebih baik juga. Nah, diharapkan nanti banyak anak-anak Indonesia yang terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini ya. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.